Kebayang nggak sih kalau dunia kita ini bisa benar-benar bebas dari senjata pemusnah massal? Nah, ada sebuah proposal ambisius yang nggak cuma percaya itu mungkin, tapi juga udah punya rencana detail buat mewujudkannya. Hari ini, kita bakal bedah cetak biru untuk perdamaian global tersebut. Nah, untuk ngerti seberapa mendesaknya proposal ini, kita harus mulai dari sini. Kutipan tajam dari Martin Luther King Jr. Ini tuh bukan lagi sekedar pilihan di antara dua jalan, tapi ini sebuah ultimatum. Menurut proposal ini, kita sebagai manusia lagi ada di persimpangan jalan. Pilihannya antara non-kekerasan atau, ya, ketiadaan. Jadi pertaruhannya benar-benar sangat tinggi. Jadi, terus gimana caranya kita pindah dari ancaman kehancuran menuju perdamaian global? Proposal ini menawarkan sebuah roadmap yang spesifik dengan tujuan akhir yang berani banget. Dunia yang bebas dari senjata pemusnah massal pada tahun 2034. Yuk kita telusuri langkah-langkahnya satu persatu. Oke, semua ini berawal dari satu hal, sebuah seruan universal. Ini bukan sekedar ajakan biasa ya, tapi lebih kayak sebuah deklarasi yang dirancang untuk menyatukan seluruh dunia di bawah satu tujuan yang super mendesak. Dan inilah fondasi dari keseluruhan rencananya. Kenapa kok tanggal 15 Desember? Ternyata tanggal ini penuh dengan simbolisme loh. Jadi di tanggal inilah manusia besinya India Sardar Patel berhasil melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil, menyatukan 562 negara bagian. Nah, proposal ini menyalurkan semangat persatuan yang luar biasa itu dengan menetapkan 15 Desember 2025 sebagai titik awal darurat global dengan tujuan ambisius untuk mencapai dunia bebas senjata pemusnah massal di tahun 2034. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih, ke jantung dari proposal ini. Di baliknya ada sebuah filosofi unik yang disingkat UBUMUD. Dan tiga singkatan ini kuncinya buat paham semua logika rencananya. Oke, jadi UBUMUD itu apaan sih? Yuk kita bedah satu-satu. UB itu singkatan dari Universal Brotherhood atau Persaudaraan Universal. UM itu United Masters atau Persatuan Guru Spiritual. Dan UD adalah Universal Disarmament atau Pelucutan Senjata Universal. Menurut proposal ini, tiga hal ini bukan cuma sekedar ide, tapi benar-benar kayak kekuatan alam yang saling nyambung. Nah, di sini konsepnya jadi makin dalam nih. Setiap pilar ini dihubungkan sama kualitas alam. Jadi, persaudaraan universal atau UB itu mewakili keseimbangan. Terus pelucutan senjata universal atau UD itu soal pemurnian. Dan yang paling krusial, persatuan guru spiritual atau UM ini yang jadi jembatannya. Energi yang menghubungkan keduanya jadi satu sistem yang harmonis. Kutipan ini benar-benar nekanin betapa pentingnya si pilar tengah ini. Jadi, persatuan guru spiritual atau OM itu bukan sekedar pilihan, tapi ibarat lem perkatnya. Logikanya simpel, tanpa ada panduan etis dan spiritual yang terpusat, cita-cita persaudaraan dan pelucutan senjata cuma bakal jadi mimpi doang, nggak akan pernah jadi kenyataan. Oke, ide berikutnya ini mungkin kedengerannya paling radikal nih. Gagasannya adalah untuk mengubah dunia, kita perlu menspiritualisasi politik. Dan menurut proposal ini, pergeseran ke arah sana tuh sebenarnya udah mulai kejadian loh, dan mereka nunjukin beberapa tren global sebagai buktinya. Proposal ini nunjukin beberapa contoh yang dianggap sebagai tanda-tandanya. Coba deh pikirin, mulai dari penghargaan perdamaian internasional buat para pemimpin dunia, pernyataan diplomatik yang terang-terangan nyebut tokoh spiritual, sampai adopsi kebijakan luar negeri yang fokusnya ke empati, yang dikenal sebagai kebijakan luar negeri feminis. Oke, dari filosofi, sekarang kita pindah ke blueprint-nya. Jadi gimana sih sebenarnya struktur dunia baru ini bakal jalan di prakteknya? Poin pentingnya, proposal ini nggak mau gantiin PBB. Sama sekali nggak. Tujuannya itu melengkapi. PBB digambarin ibarat shift yang mewakili struktur dan stabilitas. Nah, United Masters atau UM ini diibaratkan syaktinya, energi kreatif dan dinamis yang bikin struktur itu hidup. Jadi ini tuh visi tentang kemitraan antara mesin politik dan ya jiwa spiritualnya. Buat merealisasikan ini, ada 9 badan spesifik yang diusulkan di dalam UM. Dan kalau kita lihat, strukturnya ini sengaja banget dibikin mirip sama badan-badan PBB yang udah ada. Misalnya, ada Dewan Spiritual buat ngelengkapin Dewan Keamanan, ada Majelis Spiritual buat Majelis Umum, dan seterusnya. Tujuannya, yaitu tadi buat nyuntikin panduan etis ke dalam setiap fungsinya.
Rencana aksinya dimulai dengan 3 langkah dasar nih. Pertama, deklarasiin dulu status darurat global. Kedua, fokusin perhatian dunia lewat pertemuan-pertemuan intensif di PBB. Dan yang ketiga, ini langkah jangka panjang yang penting banget, masukin filosofi UBUMUD ini ke kurikulum pendidikan di seluruh dunia untuk generasi mendatang. Nah, setelah fondasinya jadi, fokusnya pindah ke diplomasi. Ini kayak serangan pesona yang strategis banget. Pertama, ngumpulin Dewan Spiritual Global. Terus, deketin setiap negara di dunia. Dan yang paling penting, bikin sesi khusus sama para pemain utamanya, negara-negara adidaya dan negara-negara yang punya senjata nuklir. Fase terakhirnya itu soal formalisasi. Gimana caranya biar kemitraan ini jadi resmi? Targetnya itu dapatin pengakuan informal, pertama buat filosofi UBUMUD, terus buat peran UMM sebagai pendamping PBB. Dan puncaknya, menghidupkan lagi salah satu badan PBB yang udah ada, tapi sekarang di bawah pengawasan spiritual yang baru ini. Terus, semua langkah ini mau dibawa kemana sih ujung-ujungnya? Apa sih visi final di balik rencana yang super detail ini? Ujung-ujungnya, semua langkah ini tujuannya cuma satu, membawa manusia masuk ke dalam Sangamyuk. Ini tuh digambarin sebagai era baru yang isinya harmoni, pencerahan, dan kesatuan spiritual. Kayak fajar baru gitu, yang ditargetin mulai di tahun 2034 saat dunia akhirnya bisa bebas dari bayang-bayang senjata pemusnah massal. Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan pertanyaan dari proposal itu sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, mau kita lihat rencana ini sebagai visi yang idealis banget atau sebuah cetak biru yang realistis? Pertanyaan itu tetap relevan buat kita semua renungin kan?